See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga desa Sukawedi, balik lagi ke studio. Agak gelap-gelapan ya, karena lightingnya tuh masih error. Kemarin tuh udah beli tapi nggak bisa dipakai, rugi banget dah. Oke, untuk kali ini itu langsung aja ya. Ini cerita masih hangat banget, masih sekitar belum ada seminggu lah kejadian ini. Itu terjadi di TK atau taman kanak-kanaknya tempat ibuku bekerja. Dulu pernah aku ceritain di podcast ini, udah lama banget ceritanya. Dan memang di situ tuh terkenal ya angker lah bisa dibilang ya. Padahal banyak anak-anak gitu loh. Dan memang gak hanya kejadian satu kali ini aja. Jadi udah banyak kejadian sebelumnya yang terjadi di TK itu gitu. Oke, ini langsung aja. Jadi ceritanya kemarin ibuku aku minta buat nulis ya, biar runtut gitu tulisannya, kejadiannya, biar bisa aku ceritain di sini. Oke, ini dia mencekam. Cerita kali ini akan menceritakan seorang anak murid TK di sana bernama Cika. Jadi taman kanak-kanak tempat Cika belajar itu terletak di lingkungan yang teduh dan asri, dengan bangunan-bangunan tua dan memperlihatkan arsitektur Belanda yang masih utuh. Suasana di sekolah tersebut sangat tenang dan damai, terutama ketika angin sepoi-sepoi bertiup dan membelai pohon-pohon di sekitar halaman sekolah. Contohnya ada pohon Kamboja dan beringin. Cerita ini terjadi pada siang hari, jadi pas kegiatan belajar mengajar. Ketika guru dan murid waktu itu berkumpul di sebuah aula di TK tersebut, namun suasana yang harusnya ceria dan penuh semangat itu justru berubah menjadi cemas dan mencekam setelah Cika terlihat ingin selalu bersama gurunya dan menangis tanpa sebab. Cika adalah seorang murid TK. Di sana itu kan ada TK, playgroup, dan ada daycare ya. Jadi Cika ini adalah murid yang termasuk besar. Dia masuk ke TK yang kelas 0 besar lah katanya. Cika ini padahal kalau sehari-hari itu dikenal sebagai anak yang periang dan suka menyanyi gitu. Dia pinter banget gitu. Namun memang beberapa hari sebelum kejadian, Cika itu memang mendadak menjadi anak yang murung dan gampang cemas gitu. Misal dia diantar orang tuanya, tiba-tiba dia menangis, padahal biasanya enggak. Di sekolah tempat Cika ini belajar itu memang terkenal cukup angker. Terbukti dari beberapa ceritaku yang memang menceritakan cerita tersebut ya. Seringkali murid-murid atau bahkan guru itu melihat penampakan-penampakan atau sosok yang ada di sekolah tersebut. Ada satu kejadian, yaitu ini singkatnya ya. Seorang guru melihat kakek-kakek yang tak dikenal, gak jelas itu siapa. Itu waktunya sore-sore. Waktu itu memang guru itu lembur dan harus yang terakhir kali ngunci ruangan itu ya, aula itu. Langsung ada tangga menurun, terus di depan itu ada jalan yang nggak terlalu rame karena itu jalanan perumahan gitu ya. Sosok ini mundar-mandir, dia memakai baju yang compang-camping dan dia ini berjalan menunduk. Dia mundar-mandir aja kesana kemari, nyebrang-nyebrang terus. Dan ketika sosok itu benar-benar di depan mata guru itu, dia kayak menghilang, puff, kayak dibawa angin gitu. Memang beberapa kali guru-guru memang sering melihat sosok itu. Jadi memang kalau ada sesuatu, ini pernah aku ceritain juga sih di TK ya.
ada sesuatu yang hilang atau apa itu, kadang bercandanya mereka itu, "Mbah, ampun didelik kayak nggih Mbah," gitu. Artinya, "Mbah, jangan disembunyiin barang-barangnya," kayak gitu. Oke, lanjut kembali ke Cika tadi ya. Pada suatu hari ketika semua murid itu berkumpul di aula itu, Cika memang terlihat sangat murung. Dia terus memperhatikan sekelilingnya dan dia tidak pernah terpisah dari gurunya. Pokoknya nggak mau ditinggal gitu. Bahkan ketika ia masuk ke dalam kelas, Cika itu nggak mau masuk ke dalam kelas. Dia maunya sama gurunya itu terus. Guru Cika ini merasa curiga gitu loh, nggak biasanya nih anak kayak gini gitu. Dan dia berusaha untuk mengajak bicara Cika. "Ada apa Cika? Cerita aja," gitu. Tapi si Cika ini menjawabnya dengan nada yang singkat dan terlihat tidak bersahabat. Guru tersebut memutuskan untuk membiarkan Cika dulu nih. Baru nanti kalau udah agak tenang diajak cerita lagi gitu. Namun setelah kegiatan tersebut, kegiatan guru-gurunya itu selesai, Cika menangis histeris. Sambil menutup matanya, dia berteriak, tolong Bu Guru, tolong, ada yang serem," katanya gitu. Waktu itu nggak tahu itu apa karena yang melihat cuma dia sendiri gitu. Lalu gurunya itu mencoba untuk telepon orang tuanya dan mengundang orang tuanya untuk datang menjemput Cika karena udah tantrum banget, karena udah nggak ngerti mereka harus ngapain karena dia nangis terus-terusan. Setelah tenang, diajak pulang, masuk ke mobil. Ternyata dia menceritakan apa yang dia lihat sama orang tuanya. Dia bercerita bahwa tadi di aula dia melihat sosok perempuan berbaju putih dan rambutnya panjang banget sampai menutupi mukanya. Itu sedang berguling-guling di lantai aula. Lalu Cika nambahin kalau sosok perempuan itu mengeluarkan suara yang sangat keras seperti teriakan yang memekik. Dia sambil berguling-guling tuh sambil teriak gitu. Waktu itu guru-guru dan termasuk ibuku itu agak merinding karena ini anak gak pernah semurung ini. Dan misal pun dia dapat referensi atau imajinasi dari mana, kenapa dia menceritakannya sedetail itu? Itu detail banget dan ya serem karena gak biasanya gitu. Mungkin akan berbeda ceritanya ketika Cika melihat sosoknya itu hanya berdiri, di mana saat itu aula sedang ada kegiatan dan Cika melihat sosok itu, di mana memang ada di tengah-tengah orang-orang yang sedang beraktivitas itu, yang sedang rapat. Seketika satu sekolah langsung merinding, guru-guru semua langsung merinding, tapi memang cerita ini tuh nggak keluar, nggak didengar sama murid lain karena takutnya pada histeris dan takut gitu loh. Ya, seperti itulah adanya. Tapi ternyata cerita ini dikuatkan sama satu statement guru yang ternyata dia juga melihat sosok wanita itu ketika ia ingin pulang dan berjalan dari parkiran menuju lewat aula mau pulang. Dia melihat dari jendela kaca aula, dia melihat ada sosok wanita yang berambut panjang, memang berbaju putih, itu sedang tiduran. Tapi ketika ia ingin memastikan dan ingin melihatnya lebih dekat, dia langsung nyetandarin motornya, dia langsung menuju ke depan aula, dia ngintip dari jendela. Tiba-tiba sosok itu berguling mendekat ke arahnya. Dan memang benar, sosok itu
mengeluarkan suara yang sama seperti ceritanya si Cika. Ibuku pada waktu itu sangat yakin kalau memang itu ada sosok yang seperti itu di ruangan itu. Karena gak cuma anak kecil yang notabene bisa ngarang ataupun itu hanya imajinasi dia. Ternyata ada satu kesaksian dari salah satu guru yang memang melihat sosok itu gitu. Dan itu menguatkan gitu bahwa memang benar ada sosok lain di situ selain kakek-kakek. Dan dulu pernah ada satu cerita, ini pernah aku ceritain juga di sini. Itu ada sosok wanita juga yang ada di sukanya tuh jongkok di atas lemari. Dan detailnya si anak itu melihat sosoknya ini serem banget dan berlumuran darah mukanya. Wah, ini aku ceritain di sini merinding banget, sumpah. Ini lagi sepi banget lagi jalanan. Lagi hujan, rintik-rintik, ada petir lagi. Serem banget. Gimana menurut kalian? Apa sih motivasi hantu itu guling-guling di situ? Kayak aneh aja gitu. Dia teriak-teriak lagi. Apakah ini adalah sosok yang sama yang dilihat oleh salah satu murid di kelas yang dia sukanya nangkring di lemari, atau sosok yang beda? Sumpah merinding loh aku. Merinding banget, sumpah. Oke, aku udah mulai nggak nyaman di sini. As always, biasanya aku memang nggak mau lama-lama di sini. Karena emang cari penyakit gitu loh. Ngapain? Mungkin untuk kali ini segitu aja. Udah lumayan ya, ceritanya udah lumayan menghibur lah. Semoga menghibur buat teman-teman semua. Terima kasih. Maafkan kalau ada salah-salah kata. Terima kasih banget buat warga Desa Skodi yang selalu mendengarkan di Suwataisi di Spotify maupun di YouTube. Ada 2 konten setiap harinya. Di YouTube ada, di Spotify itu adalah cerita langsung dari narsumnya. Jadi kita menyajikan cerita itu hampir tiap hari, 10 konten setiap minggunya gitu. Keren banget kan? Iya dong. Oke, mungkin segitu aja cerita kali ini. Maafkan kalau ada salah-salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. podcast.ceritahoror@gmail.com